Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari ini, hari Rabu tanggal 12 April 2017. Sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Oke, Pak Antonius. Ya, gambar sudah jelas ya. Namun suaranya apakah sudah cukup jelas sekarang Pak Antonius? Oke, terima kasih Pak Antonius atas konfirmasinya. Baik, kita akan mulai saja untuk sesi pertama ini. Kembali saya bersama rekan saya Yehuda Antoni dan saya Aditya Nugroho. Ya, untuk pertama kita ke GCI indication dulu. Untuk hari ini kami masih memperkirakan IHSG akan cenderung bergerak bearish dengan support kisaran 5599 hingga 5673. Nah, kalau kita lihat pendukungnya antara lain komoditi kemarin minyak hanya naik sedikit dan juga untuk batu bara serta nikel terkoreksi cukup dalam. Sementara CPO sendiri cenderung menguat tipis sebesar 0,73%. Sedangkan untuk bursa-bursa regional memerah namun juga tidak terlalu dalam, di mana Edo semalam terkoreksi sebesar 0,15%. Jadi hari ini ada posisi garis, namun juga kemungkinan tidak akan terlalu dalam. Nah, beralih pada market driver masih terkait dengan ketegangan politik geopolitik di semenanjung Korea, di mana Amerika mengancam akan menyerang dengan senjata nuklir kepada Korea Utara jika diprovokasi. Seperti yang dinyatakan Presiden Donald Trump di Twitternya bahwa Korea Utara sedang mencari gara-gara ya, dan Amerika akan mencari penyelesaian dengan atau tanpa bantuan dari Tiongkok. Nah, berikutnya ada hubungan antara Amerika dengan Rusia. Amerika menyatakan bahwa ada bukti-bukti indikasi bahwa Suriah ada di belakang serangan senjata kimia pada pekan lalu dan menuduh Rusia untuk mencoba melindungi sekutunya ini, Presiden Bashar al-Assad, dengan menyebarkan berita palsu atau disinformation. Dan sementara Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson berencana akan mengunjungi Moskow dan ada dijadwalkan untuk menemui partnernya dari Rusia, Menteri Luar Negeri Rusia, pada hari Rabu ini. Namun belum jelas apakah Presiden Vladimir Putin juga akan bersedia untuk menemuinya karena kita masih menunggu konfirmasi. Nah, untuk data-data ekonomi yang masih kita tunggu akan ada order machinery di Jepang untuk 11 Februari, lalu ada CPI dan PPI bulan Maret di Tiongkok, dan dari Singapura ada retail sales. Nah, kalau retail sales ini kita lihat di Amerika tahun kemarin hanya Sears yang tampaknya crumbling ya. Sekarang berbagai toko-toko retail di Amerika juga mulai berguguran, jadi memang ada trouble untuk retail di Amerika. Dan juga Singapura kalau katanya juga Orchard Road tidak seramai dulu. Udah pindah ke Marina mungkin. Oke, kita masuk ke sesi berita. Ada Waskita Karya yang akan memprioritaskan pengumpulan dana dari mendivestasikan tol-tolnya yang dimiliki sebesar 15 triliun untuk memenuhi target dana yang dibutuhkan dalam rangka belanja modal tahun ini sebesar 35 triliun. Nah, alternatif untuk sumber dananya akan berasal dari pinjaman bank dan juga penerbitan obligasi yang masing-masing ditargetkan sebesar 10 triliun rupiah. Lalu ada Akstra Agro Lestari yang RUPS-nya telah menyetujui akan pembagian dividen sebesar Rp469 per lembar saham atau total senilai Rp900 miliar atau 45% dari total laba tahun lalu. Selanjutnya ada Tower Bersama Infrastructure. Terbit berencana untuk menerbitkan surat hutang berdenominasi dolar maksimum sebesar 500 juta dolar atau 6,66 triliun rupiah untuk refinancing hutang dan juga ekspansi bisnis. Terus ini akan diterbitkan melalui anak usahanya TBG Global PT Limited dengan bunga fix atau bunga tetap dan akan mature pada tahun 2025.
Next ada Wintermar Offshore Marine atau WINS akan melakukan private placement sebanyak 400 juta lembar saham dengan nominal sebesar Rp100 per lembar saham atau 9,91% dari total saham yang diterbitkan. Perusahaan akan ditargetkan menghimpun sebesar 103 miliar rupiah yang akan digunakan untuk modal kerja dan juga mengurangi tingkat utangnya. Ya, selanjutnya ada rekan kita Yehuda ini baru saja merilis initiation untuk BSD. Silahkan Yehuda. Ya, jadi kami dari Philips Securities baru mempublish report inisiasi untuk Bumi Serpong Damai ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat Bumi Serpong Damai ini ada 3 katalis positif ya, yang bisa membuat sentimen yang positif untuk 1 tahun ke depan. Yang pertama itu marketing sales-nya. Kalau kita lihat marketing sales di 2016 sempat turun dari penjualan 2005 ketimbang 2015 ya. Nah, prediksi kami akan mengalami recovery di tahun ini, meskipun kuartal 1 dan kuartal 2 tidak akan terlalu cepat ya. Kemungkinan besar dari kuartal 3 dan kuartal 4 baru mulai menanjak. Karena biasanya juga developer itu mengeluarkan launching produk baru atau cluster baru tepatnya di bulan November atau Desember biasanya. Jadi memang kuartal 3 dan kuartal 4 ya biasanya Pak Adit baru akan menanjak lumayan cepat gitu. Dan biasanya marketing sales ini disupport dengan kemungkinan adanya pengalokasikan dari dana repatriasi tax amnesty ya. Karena kemarin baru selesai kuartal 1 dan kuartal 2 belum akan terdampak secara cepat ya Pak ya, karena maksudnya kan mereka butuh waktu untuk mengalokasikan. Dan dari sisi demand pun orang-orang yang baru bayar tax penalty nggak langsung saya habis bayar tax penalty langsung pengen beli properti ya, demandnya belum recover secepat itu ya Pak ya. Mereka bisa bangkrut dulu ya. Iya betul. Dan yang poin kedua itu berdasarkan meeting kami dengan BSD, mereka sekarang memfokuskan ke rumah yang lebih kecil di luasnya di bawah 100 square meter ya Pak ya. Dan kalau kita lihat dari data BI konsumer harga kepercayaan konsumer itu justru yang lebih cepat meningkatnya harganya rumah kecil Pak dibanding rumah-rumah yang besar ya. Demand lebih besar. Iya, nah jadi BSD melihat segmen tersebut dan mereka launching ini kemarin Vanya Park dan The Mosaic. Isinya itu kebanyakan unit di bawah 100 square meter semua Pak, karena memang demand-nya yang lagi meningkat itu ya. Dan kembali karena tadi tax amnesty demand properti kurang liquid, jadi memang yang lebih banyak demand-nya itu karena investor-investor yang biasa beli rumah mahal masih belum tertarik lagi untuk investor ya kan. Jadi yang masih beli ya middle class ini Pak, yang memang benar-benar butuh rumah dan pengen cari landed house, dan mereka ya carinya yang di bawah 100 square meter dengan harga terjangkau ya. Nah, yang ketiga ini land bank-nya Pak. Land bank-nya memang di atas hampir 4.000 hektare. Salah satu land bank terbesar di Indonesia. Dan kembali berdasarkan meeting kami, mereka akan menargetkan at least expansion itu sampai 2035 Pak. Karena kalau kita lihat sekarang BSD City ini dibagi dengan 3 fase. Fase 1, fase 2, dan fase 3. Fase 1 sudah selesai, fase 2 akan selesai di 2020 Pak. Dan setelah selesai 2020 ini, fase 3 akan dimulai. Dan yang kembali saya bilang, kalau misalnya fase 3 ini dimulai, BSD akan kembali dengan launching produk yang diversified ya. Jadi bisa mensuplai banyak demand, misalnya ada yang mau cari rumah mewah tetap ada, dan kembali kayak rumah-rumah kecil yang lebih affordable juga bisa dibeli. Ada di sana. Iya. Nah, kalau kirisnya itu pasti tetap ada ya. Kalau misalnya kita investasi, kirisnya kembali yang tadi saya sudah sebut itu liquidity dari para pembeli, likuiditas dari para pembeli. Likuiditasnya kemarin sempat terpengaruh dengan adanya tax amnesty justru. Kalau misalnya orang kan ekspektasi, wah
tax amnesty bakal uang masuk. Memang benar ada uang masuk, tapi justru kan ada orang malah bayar penalti juga kan. Nah, biasanya yang disposable income ini bisa diinvestasikan, malah bayar penalti pajak. Jadi kemarin memang sempat ada terganggu, dan kemungkinan recovery-nya belum secepat di awal tahun ini. Jadi kembali kayak saya tadi bilang, mungkin di kuartal 3 atau kuartal keempat tahun 2017 ya Pak ya. Dan government policy salah satunya yang sempat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang ya, tentang pajak tanah kosong, yang memang berita barunya sih bakal di cancel ya karena banyak yang menentang ya. Tapi dari sisi developer pun mereka cukup yakin sih, katanya kalau developer nggak kena pajak tersebut. Tapi ya maksudnya namanya peraturan pemerintah kan kita belum cukup mengguncang juga. Iya. Tapi kemungkinan besar sih katanya nggak jadi ya. Tapi ya itu salah satu kiris lah. Kita jadi untuk lebih lengkapnya bisa baca report kita ya Pak ya. Dan konklusinya target price kita di 2050 sekitar 15% dari closing price kemarin di 1775. Kita merekomendasikan BSD dengan rating buy. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat full reportnya ada di portalnya di menu research dan ada di equity reports. Jadi untuk BSD mungkin juga kalau bisa tambahkan tolnya untuk selanjutnya ada Serpong Balaraja dan juga Serpong Cinere. Jadi untuk Jor Lingkar 2 akan melewati. Kabarnya mau jual tapi Pak. Oh mau jual? Iya, nggak apa-apa, tapi aksesnya yang penting kan. Aksesnya yang penting kalau lokasi properti itu aksesnya mudah, maka lebih mudah untuk jualan. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita masih menantikan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Sambil menanti, kita coba. Oke. Nah, akan sedikit kita bahas mengenai technical IHSG. Lagi-lagi kita menggunakan chart baru dari Poems. Jadi Bapak Ibu silahkan coba. Ini endorse. Iya, tiap hari ini baru kita launching, jadi di endorse terus. Ya, untuk IHSG sendiri ini sering diketahui dia sudah break all time high sejak dia tembus di level 5480-nya dan sempat tertinggi hampir 5.700 namun belum sampai ke sana. Nah, kalau kita lihat IHSG historicalnya, jika dia sehabis menembus all time high, maka cenderungnya akan ada koreksi cukup dalam, seperti kita lihat pada tanggal tahun 2013 lalu di bulan Juni dan juga di tahun 2015 di bulan Maret. Ini ada koreksi yang cukup dalam. Nah, ini kita lihat pun seandainya ada koreksi, maka kami perkirakan ada resisten di kisaran 5450 hingga 5500. Namun kita lihat dulu apakah memang 5600-nya ini akan jebol atau cukup kuat bertahan. Nah, arahnya jika 5600 ini kuat dan ada pantulan kembali ke atas, ada resisten, ada trend rebound di 56. Nah, berikutnya yang kita adalah resistennya, yaitu adalah level tertinggi sebelumnya di kisaran 5680. Jika level ini tidak tembus atau tidak membentuk new high, maka ada peluang besar untuk menembus kembali support di 5.600. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa coba mulai mengurangi portofolio dan mulai memegang cash dan siap-siap kembali berbelanja ketika IHSG sudah ada di area supportnya, dan kemungkinan ada support di kisaran 5450 hingga 5500. Demikian untuk IHSG. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, untuk penanya pertama dari Bapak Robertus Emmanuel, untuk saham AALI, Unilever dan KBLI sebaiknya di harga berapa jika ingin masuk? Oke, untuk AALI gimana ya Huda? Kayaknya kita masih lihat terus meluncur ke bawah ya. Iya, masih downtrendnya. Support pertama 14.380 ya. Oke, untuk AALI masih coba menguji support di 14.500 itu ya kayaknya ya. 14.500 ya angka bulatnya. Indikasi RSI-nya sih sudah oversold sekali ya. Oversold sekali, namun
kita lihat jika support ini dijebol Pak, mungkin lebih baik tunggu di support berikutnya di level 14.000, karena kalau kita arahnya memang belum ada kelihatan ada pembalikan arah, jadi masih wait and see dulu. Kalau Bapak ingin mencoba untuk spekulasi beli, bisa coba di 14.500, namun kami sarankan tidak untuk full power. Ini sifatnya test the water dulu. Nah, ini kalau kita tarik ke belakang, ini support 14.5 cukup kuat sebenarnya Huda ya. Jadi dan kemungkinan ada rebound juga karena ada berita dividen. Oh iya, dividen juga mungkin bisa mendongkrak, serta ada Astra Agro akan membangun 2 pabrik baru untuk penyulingan minyak inti sawit dan pencampuran pupuk senilai 300 miliar rupiah, serta Ali juga akan berfokus ke pasar Asia untuk ekspornya, mengikuti ada dispute mengenai biofuel di Eropa Pak ya. Jadi kita akan Ali akan lebih berfokus kepada pasar Asia. Nah, kalau kita lihat nikel sebenarnya ini tadi 14.500 adalah support krusial, cukup kuat di sini. Ini jika dia jebol ke bawah, maka tarikan ke bawah akan cukup besar peluangnya sampai ke kisaran next support di area 13.200 ya. Ini tahun 2013 lalu. Namun jika dia ada pantulan di 14.5, maka akan berpeluang untuk kembali menguji level 17.000 sebagai resisten dalam tren sideways sejak bulan Mei 2016 lalu Pak. Ya, beralih ke saham Unilever. Kita lihat kemarin juga, kalau perbesar di sini zoom. Oke, ini tampaknya ada koreksi. Jadi seperti kita bilang kemarin, ini area 44.900 atau 45.000 adalah area resisten dan ada peluang untuk pembalikan arah di sini, dan kemarin memang ada koreksi. Jadi sebaiknya tunggu dulu Pak. Kalau ada support ini di kisaran MA20-nya atau di middle dari Bollinger Band-nya ini di kisaran 43.800, mungkin bisa coba tunggu di situ jika ingin kembali masuk di saham Unilever. Next ada saham KBLI. Oke. Wah, kemarin sebenarnya open gap ya Yehuda ya. Iya, Tapi open gap, tapi tidak kuat tahan ya. Ya, candlenya kurang begitu bagus karena merah dan antena atas juga tinggi, jadi ada peluang untuk koreksi. Jadi kalau Bapak ada barang mungkin bisa coba take profit dulu. Namun jika ingin masuk, kami tidak sarankan karena bentuk candlenya seperti ini kurang begitu bagus, di mana harga closing di bawah harga open, jadi bentuk candlenya merah. Jika Bapak coba ingin masuk kembali, coba tunggu di area 600 yang menjadi support sebelumnya. Demikian Pak Robert. Sekaligus menjawab dari Bapak Henry Purnawan mengenai KBLI. Nah, next ada BWPT. Oke. Ya, BWPT masih cenderung sideways ya. Sideways dengan resisten ada di kisaran 350 hingga 360. Jadi mungkin bisa sell on dulu, mengingat juga indikator stokastik sudah dari area overbought, dan bisa coba kembali tampung di area support 300 hingga 320 rupiah Pak Heri. Selanjutnya Bapak Ahmad Irfandi, bagaimana dengan saham Jasa Marga, Harum dan Pegas, apakah take profit atau hold? Oke, Jasa Marga ini kita lihat juga mulai cenderung sideways Pak ya, dan kalau kita sedikit tarik ke belakang, ini ada membentuk pola flag atau symmetrical triangle. Di sini kita gambarkan. Nah, ini pola atasnya. Sekarang kita gambaran flag ke bawahnya. Nah, ini kurang lebih begini bentuknya. Jadi kalau pola symmetrical triangle ini ada dua kemungkinan, dia either break ke atas atau ke bawah. Yang perlu diperhatikan adalah batas bawah ya, ini adalah sekitar di 4.580 atau 4.600-an. Jika 4.600 ini jebol ke bawah, maka sebaiknya dilepas dulu. Namun jika dia justru menembus resisten atas di 47 atau ditutup di atas level 47, maka boleh
bisa diakumulasi dan diikuti dengan target price terdekat di kisaran Rp5.000. Kalau kita lihat dari arah indikator stokastiknya mungkin cenderungnya akan break ke bawah mungkin ya Yuda ya. Jadi masih wait and see untuk saham sama kita tunggu konfirmasi Pak. Jika Bapak ada barang, mungkin sudah ada profit di sana, bisa coba dilepas dulu untuk mengamankan profit karena kondisi uncertain ini lebih aman untuk mengamankan profit yang sudah ada. Lalu untuk saham Harum Energi. Oke, Harum ada koreksi minor ya. Ini membentuk pola rounding bottom kalau kita lihat, dan ini ada di area support 2720-nya. Jadi ini masih coba wait and see dulu, dan kalau dia tidak kuat menjaga support di 2720 mungkin bisa coba di trade sell dulu dan coba kembali tampung di kisaran 2350 yang mana merupakan tengah-tengah antara bottomnya di kisaran Rp2.000 hingga ke 2.800 kemarin, jadi kisaran 2.400 bisa coba kembali mulai akumulasi Pak Ahmad. Tapi harga juga sudah lumayan mahal, udah di atas 80 ya, lumayan overbought. Iya, juga untuk stokastik sudah di area overbought. Namun sisi lainnya adalah untuk sisi MACD masih ada tren penguatan ya, tapi kami misalnya coba wait and see, dan jika Bapak sudah ada profit mungkin bisa di take profit dulu untuk mengamankan keuntungan dan tunggu konfirmasi 2720 ini kuat atau akan breakdown ke bawah Pak. Lalu untuk Pegas, ya Pegas ada berita Saka Energi dan PGN akan bersinergi untuk membangun pipa gas. Jadi pipa gas yang akan dibangun adalah dari West Natuna ke Batam dengan total panjang 10 km. Dari pipa gas ini PGN akan memanfaatkan pipa gas ini untuk penjualan ke pasar dalam negeri. Selama ini PGN banyak langsung mengekspor karena memang kurangnya infrastruktur di dalam negeri sendiri. Nah, kalau kita tahu bahwa sekitar setahun belakangan ini Pegas banyak membangun jaringan pipa gas dalam negeri ya udah, jadi langsung ke end user, ke rumah tangga dan ke perusahaan-perusahaan. Jadi mudah-mudahan dapat meningkatkan kembali pendapatan dari PGN setelah sepanjang 3 tahun terakhir ini cenderungnya menurun dari 3,2 triliun pada tahun 2014 untuk revenue menjadi 2,9 triliun di tahun 2016. Sementara tingkat liabilitas atau kewajiban PGN cenderung meningkat dari 2,8 triliun menjadi 3,6 triliun. Jadi mudah-mudahan ini bisa kembali memperkuat fundamental perusahaan. Ya, beralih ke technicalnya, kalau kita lihat sini ada support quote ya Pak ya? Ya, tampaknya juga ya? area support di 2400 dan Bollinger Band sudah mulai merapat dari membuka ke bawah, mungkin akan masuk fase konsolidasi. Kalau kita lihat selama dia masih berada di level 24 Pak, masih bisa di hold untuk saham Pegas, dan mungkin bisa coba mulai buy on weakness seandainya ada mulai technical rebound. Ya, di sini ada peluang kemungkinan untuk resisten masih di kisaran 2555, 2550 atau hingga 2600 rupiah. Jadi bisa coba hold sampai ada kembali menguat ke resisten, bisa coba take profit di sana Pak. Demikian Pak Ahmad Irfandi. Oke, Pak Antonius Leo untuk saham Astra International dan El Nusa. Oke, Astra International ini sedang berada di supportnya MA 20 hari, yang mana merupakan middle band dari Bollinger Band ya. Dan juga indikator stokastik sudah mulai melandai, meskipun belum memasuki area oversold, tapi sudah mulai ada tanda-tanda konsolidasi. Perlu diperhatikan masih wait and see Pak untuk saham Astra International. Jika dia ada pentulan ke atas dan tutup di atas level 8.600, bisa diikuti dengan target resisten terdekat di kisaran 88 hingga 8.900 rupiah. Kemudian saham El Nusa kemarin terdorong ini ya, serangan Amerika ke Syria, jadi
harga minyak dan juga saham-saham Naik ya. komoditas minyak juga pada Nah, naik minyak semua. juga masih rally terus selama 1 minggu Ya, berturut-turut. minyak masih rally dan ada analis yang bilang juga harga minyak berpotensi untuk menembus harga $60 lagi. Betul. Nah, kalau harga minyaknya, perhatikan harga minyak untuk saham-saham seperti Alnusa ini, jika harga minyak masih rally ke atas, maka saham-saham minyak seperti Alnusa bisa kembali rebound. Dan kalau kita lihat di sini, ya kita lihat gambarkan untuk channelnya. Kita pakai parallel trend line. Ya, ini masih dalam posisi downtrend dan kemarin baru saja breakout ya. Oke, kurang lebih untuk area. Ya, untuk areanya dan sudah breakout. Nah, ini perlu konfirmasi barang 2 hingga 3 hari. Jika dia masih ditutup di atas area ini, maka berpotensi untuk kembali bullish atau paling tidak menjadi sideways kembali setelah mengalami bearish panjang dari bulan Juni 2016 ya. Mudah-mudahan dengan adanya perkembangan dari harga minyak bisa kembali mengangkat harga Alnusa. Jadi ini masih bisa di hold Pak jika Bapak sudah ada barang, namun jika belum ada barang, coba tunggu 2 hingga 3 hari apakah dia masih kuat di atas area downtrend-nya. Takutnya ada false alarm seperti yang kejadian di Januari 2017 lalu, di mana dia sempat menembus dari downtrend channel, namun keesokan harinya kembali menembus ke bawah. Jadi ini tunggu sampai konfirmasi di atas baru bisa kembali ikut. Demikian Pak Antonius Leo. Selanjutnya Ibu Alimin Nuribat untuk saham Elsa, PNLF dan Bull untuk take position. Baik ya, Elsa barusan sudah kita bahas, lalu ada PNLF. Wah, kemarin breakout juga ya. Oke, ini Bollinger Band juga sudah membuka ke atas, namun kita lihat harganya sudah menembus batas atas dari Bollinger Band-nya, biasanya akan cenderung balik ke bawah ya, ya. Jadi masih dalam posisi uptrend, namun jika Ibu sudah ada barang, mungkin bisa coba take profit dulu dan sell off dulu dan tunggu di kisaran 230 untuk kembali akumulasi. Dan juga jika seandainya sudah belum ada posisi, bisa tunggu di level 230 atau ada koreksi teknikal yang sehat di saham ini untuk kembali akumulasi. Lalu untuk Bull, Buana Listia Tama. Ya, ini juga kemarin tarikan, namun kalau kita lihat sebentar, kita lihat cek fundamentalnya dulu Bull, karena kalau saham-saham pelayaran nih kalau nggak salah ya. Bull itu, saham pelayaran sendiri untuk di global kurang begitu bagus, di mana melambatnya perdagangan global menekan ongkos flight-nya, jadi marginnya semakin tertekan dan persaingan cukup ketat. Sementara di dalam negeri sendiri untuk angkutan paling banyak didominasi oleh komoditi energi ya, jadi ada minyak, LNG, dan kemarin sepanjang harga komoditi rendah, angkutan ini juga cukup lesu. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangan sendiri, Bull cenderung stagnan revenue dari 2,6 triliun di tahun 2015 menjadi 2,54 triliun, 2,54 triliun di tahun 2016 dan masih membukukan kerugian, bahkan naik dari 179 miliar kerugian di tahun 2015 menjadi 389 miliar di tahun 2016. Jadi secara fundamental tidak banyak yang bisa diceritakan, jadi ini hanya untuk spekulasi. Kalau kita perhatikan setiap kali dia breakout dari Bollinger Band ya, sehari kemudian ini langsung ada koreksi ya Pak ya. Jadi probabilitas ada koreksi hari ini cukup tinggi ya Pak. Cukup tinggi. Jadi Ibu juga kemarin ada sempat ambil barang di bawah, kami misalkan coba untuk sell on saja untuk hari ini. Dan jika Ibu belum ada barang, kami belum sarankan untuk masuk dan mungkin bisa coba pilih saham-saham lain yang fundamentalnya lebih solid ya. Iya, demikian Ibu Alimi. Selanjutnya dari Bapak Rudi untuk saham Inco, apakah sudah bisa masuk? Coba kita lihat fundamental dan teknikalnya di saham Inco. Oke, Inco sudah mulai konsolidasi di bawah. Saya masuk ke fundamentalnya seperti apa.
Dan mining mungkin tahun ini bisa menjadi perhatian para pelaku pasar setelah sektor konstruksi beberapa hari ini dihajar, tampaknya sudah mulai ada pergantian industrial dan sektor mining termasuk batu bara dan metal bisa menjadi salah satu incaran untuk tahun ini. Ya, kita untuk ke fundamental dulu. Laba bersihnya terkoreksi dalam dari 696 miliar di tahun 2015 menjadi 25 miliar saja di tahun 2016, dan juga untuk revenue sendiri mengalami koreksi sebesar 27,96%. Jadi secara fundamental memang tidak bisa bicara banyak karena belum ada tanda-tanda perbaikan. Mungkin mudah-mudahan tahun ini jika harga komoditinya bisa kembali terangkat, mampu mendongkrak bottom line-nya. Nah, beralih ke secara teknikal, ini kalau kita lihat teknikalnya cenderung sideways. Terutama di 2240 ya Pak ya? Iya. Terakhir kali disentuh itu Januari 2017. Betul. Cukup lama ya. Jadi untuk trading mungkin bisa coba ya, tapi untuk hold tampaknya masih belum bisa kami rekomendasikan karena untuk dari Desember sendiri ini dalam fase downtrend, dan kalau kita lihat dari indikator stokastik sudah mulai ada di area oversold. Jadi untuk trading saja mungkin bisa coba tunggu di area 2200 hingga 2250 untuk bisa kembali akumulasi. Demikian Pak Rudi. Oke, Ibu Alimi, Bapak Alimi, mohon maaf. Ya, lalu untuk Ibu Linda, saham MCOR, Sril, dan KF. Oke, ini MCOR juga tampaknya lebih untuk spekulasi ya, Linda ya. MCOR setelah tarikan di bulan Februari hingga awal Maret kemarin, tampaknya sudah mulai masuk ke fase downtrend-nya dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Coba perhatikan jika ingin trading saja di saham ini, tunggu sampai ada crossing di stokastik ya, Bu Linda. Coba ya, tapi ini cukup berisiko ya. Mungkin juga payoff-nya tidak terlalu tinggi range kenaikannya, jadi mungkin bisa coba cari barang lain untuk ditradingkan di saham MCOR. Namun jika Ibu sudah ada barang, mungkin bisa coba sell on terlebih dahulu di kisaran 280 hingga 300 rupiah. Beralih ke saham Sritek, Srio. Ya, ini bagaimana Yehuda? Dan beberapa hari terakhir ini tidak terlalu banyak pergerakan ya. Jadi kalau kita lihat memang bulan Februari lalu ada kenaikan signifikan diiringi dengan penurunan tajam juga di bulan Maret, namun kembali rebound. Nah, ini yang krusialnya adalah reboundnya ini tidak membentuk new high, artian kenaikan kekuatannya sudah mulai melemah. Jadi ini kami sarankan jika sudah ada barang, ada untung bisa sell on saja di kisaran 325 mungkin hingga 330 hingga 350. Karena kalau kita lihat ini tidak membentuk new high, cenderungnya akan cenderung stagnan dan mudah-mudahan tidak kembali menjadi downtrend ya. Nah, kalau kita sendiri secara stokastik ini sudah ada oversold, kemungkinan ada technical rebound. Jadi jika ingin spekulasi bisa coba tampung di kisaran 290 dan 300 rupiah dengan target price untuk out atau take profit di kisaran 325 hingga 350. Beralih ke saham Kimia Farma, KF. Untuk KF sendiri ini ini sudah mulai ditinggalkan kalau dari teknikalnya, meskipun kok dari fundamental sebenarnya dibanding dengan perusahaan farmasi lain ini cukup cemerlang, di mana penjualan 2016 mengalami kenaikan sudah 19,57% dan juga laba bersihnya ya naik tipis dari 248 miliar menjadi 267. Meskipun demikian tidak mampu mendongkrak PE ratio yang kini di kisaran 34,55. Jadi kalau kurang lebih ini posisi PE ratio
setara dengan Kalbe Pharma. Kalbe Pharma di kisaran 31. Namun kalau kita lihat dari basic industrinya, kimia farma ini berfokus di obat-obatan, terutama untuk obat generik dan juga apotek. Sedangkan kalau untuk Kalbe Pharma sudah mulai memasuki di area kosmetik, di mana dia juga memproduksi suplemen kesehatan dan melakukan pasar ekspor. Nah, khusus untuk perusahaan farmasi kita lihat sangat sensitif dengan nilai tukar rupiah. Jadi kalau nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dan kalau kita lihat di tahun-tahun kemarin mengalami fluktuasi cukup tinggi, maka ini kurang begitu baik untuk saham farmasi karena memang bahan baku mereka kebanyakan untuk impor. Demikian untuk Ibu Linda. Lalu berikutnya Bapak Aldi, untuk saham WSBP sebaiknya di berapa? Ya, ini WSBP masih bakalan jual ya. Ini kita apakah memang sudah mulai ditinggalkan atau belum untuk saham-saham konstruksi dan turunannya. Padahal kalau kita lihat secara fundamental ini valuasi sudah mulai menarik dan juga untuk kontrak baru juga masih bertambah. Namun kemarin isunya adalah pencairan dana untuk dana talangan proyek-proyek yang sudah berjalan tampaknya kurang begitu lancar. Jadi itu mungkin menjadi katalis negatif bagi saham-saham konstruksi dan turunannya. Maka dari itu kemarin sempat ada gap up, cuman masih ada tekanan dari pinjol, maka turun lagi ya Pak ya? Iya. Jadi mungkin untuk saham WSBP masih belum disarankan untuk masuk dulu, masih hold dulu, wait and see untuk saham ini. Kita lihat kira-kira ketika sudah ada mulai fase konsolidasi atau ada bottoming up baru boleh masuk. Namun untuk saat ini tampaknya masih belum ada tanda-tanda ke arah ke sana, Pak Aldi. Lalu Ibu Susanawati, saham Soci. Soci Line juga pelayaran dan kalau kita lihat dari fundamentalnya juga ya revenue 2016 turun dari 1,9 triliun di 2015 menjadi 1,7 triliun dan juga ya meskipun PE ratio di kisaran 9 kali, namun karena bisnisnya belum ada tanda perbaikan, mungkin kenaikan kemarin juga temporary ya. Coba kita lihat secara kita tarik ke belakang. Oke, kemarin sih sebenarnya ini sudah ada positif ya, sudah mulai breakout dari downtrend channelnya. Namun kalau dari fundamentalnya untuk industri sendiri belum ada kabar gembira, mungkin bisa coba lebih untuk diterjemahkan dalam jangka pendek. Nah, kalau kita lihat technicalnya, ini kemarin gagal membentuk new high ya. Meskipun closing full body-nya di atas, tapi kalau antenanya ini tidak mencapai level 420 sebelumnya tercapai. Jadi agak yellow alert mungkin ya. Kita waspadai support jika level 350 ini jebol ke bawah, maka bisa kembali ke arah 200-an. Namun jika 350 ini cukup kuat dan kembali menguat, kita akan melihat 400 menjadi resistennya. Jadi sementara dapat ditandingkan dengan range 350 hingga di 400 rupiah, Ibu Susanawati. Oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita melihat bagaimana untuk IHSG hari-hari ke depan. Tadi kami sarankan mungkin bisa coba mulai mengurangi portfolio dan memperbanyak porsi untuk cash-nya. Jadi kalau ada guyuran dalam bisa mulai belanja lagi kita. Karena untuk secara fundamental emiten juga tidak ada masalah. Kita menantikan laporan keuangan Q1 dan juga dari sisi makro tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan ya Pak Jasa ya. Masih aman semua, dan juga untuk GDP, pertumbuhan GDP masih di target di angka 5%. Jadi masih stabil secara makro. Mudah-mudahan tidak ada hal yang luar biasa dari Timur Tengah dan Korea sana, jadi tidak mengganggu kondisi pasar finansial kita. Oke. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas atensi dan pertanyaannya. Kita akan jumpa esok hari di Philip Webinar edisi hari Kamis tanggal 13 April 2017. Selamat pagi dan salam cuan.